Menerka-nerka, menanti-nanti. Itulah yang kini dirasakan jutaan pendukung sepak bola Indonesia. Setelah Patrick Kluivert resmi dilepas, kini publik dengan penuh harap menunggu siapa pelatih baru timnas Indonesia berikutnya. Dan di tengah semua spekulasi, muncul satu nama yang langsung bikin heboh, Frank de Boer. Rumor ini bermula dari unggahan kepala pencari bakat timnas Indonesia, Simon Tahamata. Ia membagikan momen berpelukan dengan legenda sepak bola Belanda, Frank de Boer. Seketika, lini massa geger. Banyak yang menduga ini adalah sinyal bahwa de Boer akan menjadi pelatih baru Garuda. Namun, setelah ditelusuri, ternyata pertemuan itu hanya terjadi di laga persahabatan antara Ajax Legend di Georgia. Meski begitu, netizen terlanjur berspekulasi, apalagi Frank de Boer punya hubungan dengan Erick Thohir saat keduanya berada di Inter Milan. Frank de Boer bukan nama sembarangan. Lahir di Belanda tahun 1970. Ia punya karir gemilang sebagai pemain dan pelatih. Bersama Ajax Amsterdam, de Boer berhasil meraih 4 gelar juara Eredivisie secara beruntun dari tahun 2011 hingga 2014. Ia juga sempat melatih timnas Belanda di Euro 2020. Sayangnya, kiprah di turnamen itu berakhir di babak 16 besar. Selain itu, de Boer punya pengalaman di sepak bola Asia. Ia pernah melatih klub Uni Emirat Arab, Al Jazeera, dan bermain di klub Qatar seperti Al Rayyan. Jadi, secara pengalaman, ia cukup memahami atmosfer sepak bola Asia. Namun, tak semua kisah Frank de Boer berakhir manis. Setelah sukses di Ajax, karirnya justru menurun drastis. Saat melatih Inter Milan, ia hanya bertahan 14 pertandingan dengan hasil 5 kali menang, 2 seri, dan 7 kali kalah. Fans kecewa berat, dan Erick Thohir pun akhirnya memecatnya. Lebih buruk lagi terjadi di Premier League bersama Crystal Palace. Hanya 4 pertandingan, semuanya berakhir dengan kekalahan tanpa satupun gol tercipta. Akibatnya, Frank de Boer dipecat setelah 77 hari bertugas, menjadikannya salah satu manajer tersingkat dalam sejarah Liga Inggris. Bukan hanya soal hasil, de Boer juga kerap dikritik oleh mantan anak asuhnya, pemain seperti Kheiner Erkin, Biabiany, hingga Felipe Melo, menyebut de Boer sebagai pelatih yang tidak sopan dan tak memahami sepak bola modern. Melo bahkan menyebutnya sebagai sosok yang tidak disukai para pemain. Cukup keras bukan? Meski begitu, tidak semua sisi Frank de Boer buruk. Secara taktik, gaya mainnya yang solid di pertahanan dan cepat dalam transisi bisa cocok untuk timnas Indonesia yang punya pemain cepat dan dinamis. Ia juga punya koleksi gelar yang membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih. Namun, publik tetap khawatir, mengingat rekam jejak buruknya di beberapa klub besar. Banyak yang berharap PSSI tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Seperti kata para pengamat, stok pelatih bagus bukan hanya dari Belanda saja. Apapun hasilnya nanti, harapan terbesar fans Garuda cuma satu, pelatih baru yang bisa membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi, bukan sekedar nama besar.
Apakah Frank de Boer orang yang tepat, ataukah justru petaka baru bagi Garuda? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita sepak bola Indonesia terbaru.